Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman sekalian, teman-teman pemirsa channel Pada Mara. Alhamdulillah jami'an. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, taufiknya serta hidayahnya, Allah Subhanahu wa taala kembali memperkenankan kita untuk bersama lagi meneruskan program yang semoga menjadi program yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan kemanfaatan yang luar biasa di tengah-tengah kaum muslimin khususnya dan di tengah umat manusia umumnya. Karena program kita ini merupakan program yang membahas tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an ini merupakan materi yang walaupun secara namanya adalah namanya khusus muslimin, tetapi keberkahan rahmatnya adalah untuk seluruh alam. Mana Rasulullah SAW ketika di awal-awal dakwahnya, maka Rasulullah SAW itu menawarkan kebaikan dengan cara membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seperti apapun jahat dan bencinya orang-orang kafir di zaman dahulu, mereka sangat senang mendengarkan Rasulullah SAW membacakan lantunan kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan kembali melanjutkan program Tartil Talaki dan Tadabbur kita, Tartil Tadabbur, Tilawah dan Tadabbur ini. Dan yang insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan mentelaah bacaan pada surah Al-Masad, atau di ayat dari kesempatan lain menamakan surah Al-Lahad. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kebersihan hati agar bacaan kita ini menjadi bacaan yang memang memberikan ketenangan jiwa kita, kemudian memberikan efek di mana akhlak kita memang semakin hari semakin bersih, dan ruh kita semakin hari semakin jernih, yang melahirkan kita menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Teman-teman hafizakumullah jami'an. Dan ini juga merupakan bentuk daripada usaha kita untuk menghindari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang itu meninggalkan Al-Qur'an, sesungguhnya ketika itu dia dalam keadaan yang sangat buruk. Antara bentuk meninggalkan Al-Qur'an kata para ulama adalah kita meninggalkan cara membaca yang benar, dan membaca yang betul, cara membaca yang seharusnya disampaikan, diajarkan oleh para ulama yang meneruskan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Bagaimana dahulu di awal kita sudah sampaikan bahwa dikatakan kita sedang tilawah adalah ketika kita membacakan atau melantunkan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala itu, huruf demi hurufnya itu mengikuti apa yang telah diwariskan turun-temurun oleh para ulama generasi kita dari umat ini sampai kepada Rasulullah SAW. Itu disebut tilawah. Kemudian mari kita bersalawat Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, orang terbaik sepanjang bumi, sepanjang kehidupan bumi ini, sepanjang penciptaan manusia yang Allah berikan kesempatan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang terbaik dan meninggalkan kebaikan, dan apa yang ia tinggalkan dalam kehidupan dunia ini semuanya menjadi hal yang sangat patut dan harus ditiru oleh orang-orang setelahnya. Bayangkan teman-teman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa bagaimana pahalanya Rasulullah SAW. Tidaklah apa yang beliau kerjakan, apa beliau sampaikan, apa beliau tinggalkan, kecuali semuanya patut untuk diambil, ditiru, dicontohkan. Ini kalau kita ibaratkan sebuah usaha, bagaimana Rasulullah itu mendapatkan pundi-pundi pahala tidak terbatas. Tapi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang paling penting bagi kita adalah selain kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW, adalah kita mesti meneruskan, mengikuti, meniru apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kenapa teman-teman? Karena pada suatu peristiwa, sampai ke membahas tentang Al-Masad,
kami teringat kisah seorang sahabat yang mulia yang bernama Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr, mungkin nama sahabat ini kurang terkenal di telinga kita, tapi sejatinya dia merupakan sahabat yang sangat luar biasa. Dia merupakan sahabat yang Masya Allah, yang namanya inilah akhirnya diambil dan disematkan kepada seorang anak kecil yang menjadi budaknya Rasulullah, menjadi seorang anak kecil yang merupakan salah satu periwayat hadis terbaik dalam sejarah muslimin. Siapa itu? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini ternyata dia punya paman, dan pamannya adalah Anas bin Nadhr. Beliau mengatakan, aku dinamai dengan Anas bin Malik karena nama pamanku Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dahsyatnya, di antara kedahsyatan beliau adalah beliau pernah ketika beliau sudah berislam, ya, sahabat yang awal Islam, ketika Islam, ya, beliau ketika itu perang Badar, perang pertama yang dilaksanakan oleh muslimin, itu beliau qadarullah ketika itu tidak bisa ikut. Saat itu beliau sangat bersedih, dan di saat itu juga beliau akhirnya berazam bernazar kepada Allah, ya Allah, aku seandainya nanti di peperangan berikutnya aku diberikan kesempatan untuk berperang, aku akan menunjukkan kepadamu sesuatu yang sangat luar biasa. Akhirnya singkat cerita, di perang Uhud, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Anas bin Nadhr ini ternyata diberi kesempatan oleh Allah bergabung bersama Rasulullah di perang Uhud. Di perang Uhud ini dia memenuhi janjinya di setahun sebelumnya ketika perang Badar gagal. Di perang Uhud ini sebagaimana kita ketahui teman-teman, bahwa perang Uhud ini adalah perang yang dimana menjadi ujian, menjadi pelajaran buat kaum muslimin bahwa mahalnya sami'na wa ata'na kepada Rasulullah. Di antara ketika itu kaum muslimin sempat goyah, sempat terpuruk, dan sampai di antara bentuk dahsyatnya peristiwa itu adalah berkecamuknya perang itu. Sahabat-sahabat sebagian besar ketika itu mendengar bahwa Rasulullah itu wafat. Rasulullah itu ketika itu wafat, dan akhirnya apa? Sebagian kaum muslimin ada yang melemah, ada yang pengen mundur. Karena apa? Karena ketika itu di tengah berkecamuknya perang tersebar bahwa Rasulullah meninggal. Maka sahabat yang lain itu akhirnya makin ciut. Tapi datang Anas bin Nadhr mengatakan, wahai sahabatku, wahai sahabat sekalian, kalau Nabi meninggal kenapa? Kalau seandainya Nabi meninggal, maka saatnya kita menyusul beliau. Apa artinya kita hidup setelah beliau tidak ada, kecuali kita hidup adalah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Luar biasa perkataan ini teman-teman. Perkataan ini yang ingin kami ambil di sini adalah, apa artinya kita hidup setelah Rasulullah tidak ada, kecuali kita hidup kita itu bernilai, berarti ketika kita menjalankan kehidupan kita itu meniru semua apa yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW. Sehebat apapun kita, sekeren apapun kita yang di mata manusia, kalau seandainya dari sejengkal kehidupan kita tidak ada yang menyentuh kehidupan Rasulullah, maka itu bukanlah kehidupan yang terbaik. Dan saat ini yang kita lakukan adalah bukan sekedar belajar, tapi kita sebenarnya sedang meniru apa yang disukai, disenangi oleh Rasulullah, itu mendalami, menseriuskan kepada Al-Quran. Baik teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membaca surah Al-Masad seperti biasa. Semoga bacaan kita ini memberikan ketenangan jiwa kita, dan kita dimudahkan oleh Allah menghafalkannya dengan baik, dan kita akan mencoba mentelaah apa saja yang perlu kita perhatikan, dan semoga kita semakin hari semakin baik dalam membaca Al-Quran. Karena sebagaimana kata para ulama, di antaranya seperti Imam Al-Haqqani dan para ulama lainnya, bahwa ketika seorang itu membaca Al-Quran dengan sempurna, maka sifatul huruf dengan sesuai apa yang telah ditetapkan oleh para ulama dari apa yang diwariskan Rasulullah SAW, maka ketika itu orang itu sedang beribadah dan keadaan yang santai, keadaan yang mudah, tapi bergelimang dengan pahala. Baik, dibacakan dulu, nanti kita akan bahas ayat per ayat, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran ذات لهب
وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Baik teman-teman, kita akan coba bahas ayat per ayat apa yang mesti kita perhatikan, apa tajwid-tajwidnya yang akan perlu kita perhatikan. Walaupun kita tidak akan menerangkan secara detail, tapi kita akan coba sentuh yang dirasa sering terjadi di keliruan di tengah kaum muslimin. Dan ini juga adalah sependek pengetahuan yang kami dapati, karena bagaimanapun kami sampai hari ini tetap terus belajar dan terus menerima nasihat, kritikan dan kebaikan daripada semua kaum muslimin, terutama jika ada di antara yang adalah para ahli ilmu atau guru-guru kami. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka saya mengingatkan karena itu adalah hal yang sangat dinikmati oleh kaum muslimin. Ayat pertama, tabbat yada abi lahabin wa tab. Catatan pertama adalah lafaz tabbat itu pada kata-kata ta. Ta ini kaum muslimin adalah huruf yang memiliki dua sifat, yang sifatnya ini dua tetapi dia berlawanan, yaitu sifat keras dan sifat lembut. Ada bahasa lainnya itu ada syiddah dan hamas. Syiddah itu sebenarnya lawannya rafa'ah, hamas itu lawannya jahat, tapi dia sifatnya berlawanan. Itu namanya syiddah, dan satu namanya hamas. Muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta ini adalah huruf yang bergabung di dua sifat itu. Terlebih lagi kalau dia seandainya dia sukun. Ketika dia sukun, huruf ini sifat lembutnya, sifat hamasnya lebih menonjol. Tetapi cara menonjolkan sifat hamasnya ini bukan dibuat-buat. Karena kalau dibuat-buat ini sama dengan kaf. Huruf kaf juga sama dengan ta, memiliki dua sifat yang berlawanan. Yang ada pada keduanya. Yang ada pada dirinya itu kedua sifat ini. Yang keduanya mesti muncul. Tapi ketika tidak sempurnanya kita menyebutkan dengan baik, maka yang terjadi adalah munculnya huruf baru. Yang ini juga sudah ditegaskan oleh Imam Jazari di berabad-abad yang lalu. Di zaman beliau mengatakan muslimin di zaman itu sudah punya huruf-huruf yang baru. Apa itu? Dia membacakan huruf ta dengan kaf dengan cara yang tidak seharusnya. Seperti apa? Seperti kebanyakan kaum muslimin bilangnya seperti ini. Tabbat yada, tabbat ini salah. Ini salah, atau ak ya, ini salah. Teman-teman, hamas atau suara atau sifat lembut yang pada ta itu munculnya alami. Bagaimana caranya? Maka caranya adalah mantapkan makhraj ta-nya atau huruf kaf nantinya, kemudian mantapkan syiddahnya, maka dengan sendirinya sifat hamasnya akan keluar dengan alami. Ya, contoh tabbat, ini syiddahnya. Tabbat. Nah, lepaskan. Tabbat. Muncul sendiri. Jadi bunyi hamasnya itu, walaupun dia bersuara, berbunyi, maka bunyi cukup dengan oleh orang sebelah kiri kita atau sebelah kanan kita. Kalau seandainya kita dalam sebuah halakoh, bunyi hamasnya ini sampai dengan seluruh halakoh, maka ini tidak betul. Ini inilah huruf yang baru yang ditahzir oleh Imam Jazari rahimahullahu taala. Ini contoh pada huruf yang baru. Ini berubah pada huruf yang baru. Jadi tabbat yada, tabbat. Bunyi dia bukan tabbat yada, bukan dibuat-buat. Dia alami, munculnya alami. Asal lepas makhrajnya, kemudian sifatnya makhraj huruf ta itu adalah ujung lidah ya, tarful lisan, ujung lidah, usul tsanaya. Ya, ujung lidah dengan pangkal gisri atas. Atta. Itu dia. Coba tabbat yada, bukan tabbat. Dia bunyi taknya itu setelahnya, bukan serta. Tabbat, ini salah. Bunyi taknya itu bunyi hamas itu nyusul. Tabbat yada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada lafaz yada itu yada abi. Itu pada dal berbaris fathah, setelahnya ada alif, setelahnya ada huruf hamzah. Catatannya adalah setiap huruf yang berharokat fathah ketemu alif, atau huruf berharokat kasrah ketemu ya sukun, atau huruf yang berharokat dhammah ketemu waw sukun. Ketiga keadaan ini disebut dengan tabi'i. Yang dimana ketika ketiga keadaan ini bertemu setelahnya dengan huruf hamzah yang berbeda kata,
kalau kita bahasakan dalam hukum bacaan ini namanya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah hukum bacaan yang panjangnya lebih daripada mad tabi'i. Tapi dia boleh dua. Dia boleh pilihan ada 2, ada 4, ada 6. Dikatakan mad jaiz karena dia dibolehkan baca dengan 3 keadaan. 2, boleh 4, boleh 6. Tapi yang masyhur, yang aghlab, yang kita baik pakai adalah 4 harokat. 4 harokat. Tapi ada sebagian kita yang pakai 2 harokat. Ini diperbolehkan kaum muslimin menggunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dipersyaratkan dengan kita mesti istiqamah. Tapi kalau kita memilih dengan kita pengennya mantap saja 2 harokat setiap mad jaiz ini ada konsekuensinya. Jadi dalam baca Quran dengan kita Quran ini punya cara. Kalau Quran yang kita baca itu dengan qiraat dengan riwayat Hafs, kemudian kita dengan jalur dengan thariq syatibiyah, gitu kita bacanya mesti dengan 4 harokat. Kalau kita pakai syatibiyah dengan 2 harokat itu ada konsekuensinya. Karena sebagian muslimin ini ada yang mungkin dia pengen niru murotal imam-imam. Sebagian imam-imam Mekah itu kan ada yang mad jaiz ini 2 harokat saja. Teman-teman itu jangan asal tiru. Ini mestinya kita pentingnya talaki ketika baca Quran. Karena ketika kita memakai mad jaiz ini 2 harokat, konsekuensinya adalah berarti ini kita baca syatibiyah dengan jalur yang 2 harokat, itu konsekuensinya adalah kita tidak boleh membaca saktah di 4 keadaan. Saktah itu ada 4 kan, surah Yasin, surah Al-Kahfi, Al-Kahfi dulu, Yasin, kemudian surah Al-Qiyamah, kemudian surah Taufik. Kalau kita memilih 2 harokat setiap keadaan mad jaiz dalam Quran itu, maka kita tidak boleh ada saktah bacaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tidak boleh membaca dengan kita ketika kita baca Al-Quran, baik ketika di awal surat ataupun di pertengahan surat kita mesti baca bismillah. Di sini ada perdebatan kan, mana yang afdal, a'udzubillah atau bismillah. Tapi ini perdebatan di sisi yang lain. Tapi kalau kita sudah memilih pengen baca Hafs jalur syatibiyah dengan 2 harokat mad jaiznya, konsekuensinya itu antum membaca di tengah kata, di awal surat atau di tengah-tengah surat. Kecuali di awal surat Taubah itu tidak boleh baca bismillah. Tapi selain itu antum baca bismillah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya apa? Kita baca la ikraha fid din. Contohnya seperti itu. Di tengah-tengah surat kan, tapi kita mesti baca bismillah. Ini konsekuensinya. Antara konsekuensinya lagi apa? Kalau antum baca di surah Al-Baqarah ada namanya ya besut, ya, man dzalladzi yuqridu Allah hasana wa yudha'ifahu lahu adhafan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut. Kalau kita lihat mushaf itu ya besutnya pakai sin. Tapi kalau antum pakai 2 harokat maka di situ harus pakai shad, ya busu, bukan ya besu. Ya. Itu di akhir-akhir juz 2 di halaman ketiga terakhir paling bawah. Ayatnya. Tapi halaman 3 terakhir, jadi halaman 3 halaman terakhir sebelah bawah, itu terakhirnya, paling bawah itu ada mandaladi itu ya besu, bukan ya besu. Kalau kita pakai itu, sebaiknya kalau kita baca di surah At-Tur, itu bacanya bimusai, bukan musa, ya. Ini ke konsekuensinya. Maka teman-teman ini intinya kita mesti belajar talaki, nggak ada pilihan. Ya, jadi itu tadi ya dah. Jadi kalau bisa mana amannya kita baca dengan 4 harokat, 4 atau 6 harokat. Dan catatan pentingnya lagi adalah mesti konsisten. Gak boleh kita ketika baca yada 4 harokat, nanti ketika baca Al-Kafirun kuliahnya baca 2 harokat, gak boleh. Kalau kita baca 4 semuanya, baca 2 harus semua. Baca 4 6 semua. Ya. Jadi tapi ala kulli hal ketika dalam prakteknya kaum muslimin yang penting dia lebih dari 2 harokat. Apakah dia 3 atau 4 atau 5? Ini tidak jadi masalah. Yang penting lebihkan daripada 2 harokat. Ya, lebihkan daripada 2 harokat. Ya, Kemudian yang berikutnya yang mesti kita perhatikan adalah pada bacaan watab. Ini watab. Ini ada ba sukun yang baknya sukun karena kita berwaqaf, tapi kondisinya bertasydid. Kan ba termasuk huruf qalqalah. Yang qalqalah ini kaum muslimin di para ulama terbagi beberapa keadaan. Di antaranya Imam As-Samanudi dalam kitab beliau mengatakan qalqalah itu terbagi 3. Ada namanya qalqalah sughra, ada namanya qalqalah kubra, ada namanya qalqalah akbar. Qalqalah sughra adalah huruf baju di toko, huruf qalqalah
yang sukunnya sukun asli berada di tengah-tengah kata. Adapun qalqalah kubra adalah huruf qalqalah yang huruf yang 5 tadi, sukunnya karena berwaqaf atau sukunnya bukan sukun asli ataupun sukun asli, intinya kita situ berhenti, maka kita baca dengan qalqalah kubra. Qalqalah kubra itu ciri-ciri adalah ketika kita membacakannya tidak sampai memutuskan bacaan atau memutuskan aliran suara. Contoh, lam yalid wa lam yulad, ini qalqalah kubra. Qalqalah kubra itu sampai memutuskan bacaan. Wa lam yulad. Adapun qalqalah akbar ini teman-teman, ini dia adalah sebenarnya secara bunyi ketebalan sama dengan qalqalah kubra. Bedanya apa? Bedanya qalqalah akbar ini dia tidak langsung dipantulkan, tapi ditahan beberapa saat baru dia dipantulkan. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ditahan saja. Kenapa seperti ini kita jelaskan? Karena sebahagian kaum muslimin itu menganggap ini karena mungkin ini lebih keadaannya lebih berat ya, makanya dia lebih kuat pantulannya. Watab, ini salah, nggak mesti diteriakkan. Atau misalnya dia dipakai tekan atau pakai ayun. Tabbat yada abi lahabin watab. Nah ini salah. Bil haqq, ini nggak perlu ditekan atau disentak gitu. Bedanya cuma ditahan saja. Watab, ditahan sejenak baru dipatulkan. Kalau yang biasa, qul huwallahu ahad, langsung. Kalau dia watab bil haqq bil hajj, ditahan saja, bukan nggak boleh ditekan, nggak boleh diayun. Karena ketika kita menekan atau mengayunnya di saat itu justru dia menjadi kesalahan fatal karena dia menjadi memunculkan huruf yang baru. Ini penting. Kita coba ya, kita praktekkan. Telah kita jelaskan tadi taknya, bagaimana cara tak sukun, bagaimana mad jaiznya, dan bagaimana qalqalah akbarnya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Jangan lupa lahabiu, ini penting. Lahabiu itu baknya kasrotain, kasroh 2 di bawah. Itu setelahnya ada waw, ini namanya hukum nun sukun atau tanwin bertemu dengan waw, maka dia dibaca dengan idgham bi gunnah. Nah, ya. Lahabiu, masukkan ke hidung. Lahabiu, jangan sampai lahabiu kotok. Lahabiu harus berdengung. Lahabiu berdengung. Dan catatannya adalah dengungnya mesti dilamakan. Untuk kaidah gunnah teman-teman, teorinya memang 2 halakat, tetapi prakteknya dia lebih panjang daripada mad tabi'i. 2 halakat gunnah dengan 2 halakat mad tabi'i berbeda. Bahkan kata para ulama ya, kepala guru kita mengatakan gunnah ini lebih baik dia dipanjangkan daripada dia kurang. Karena sebagai kaum muslimin itu ada yang kurang cepat, kurang lama. Baik kalau seandainya itu pada nun atau mim sukun. Kenapa? Atau tanwin. Kan nun atau mim sukun atau tanwin ini teman-teman, pada dasarnya tidak pun dia bertemu dengan huruf-huruf yang menyebabkan dia punya hukum ikhfa, namanya idgham bi gunnah namanya, atau idgham mim dan seterusnya, teman-teman, dia sendiri itu sudah punya namanya gunnah asli. Gunnah asli. Nah, kalau kita cuma sebentar, di saat itu kita hanya membunyikan gunnah aslinya, belum gunnah yang maddiyahnya. Belum gunnah hukumnya. Makanya gunnah itu ikhfa kah, idgham bi gunnah kah, idgham mimi kah, maka lebih baik ya dilamakan. Apa? Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, berikutnya ayat kedua, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Mesti kita perhatikan sama yang tadi ya, ma aghna, ini sudah kita bahas ya. Fathah, dan ada alif, ada hamzah, beda kata, mad jaiz, catatannya sudah kita katakan tadi di ayat pertama. Yang perhatikan berikutnya adalah auna. Hamzah itu hurufnya tipis. Hamzah adalah huruf yang tipis keadaan, apapun keadaan dia tipis. Nah, di saat ini hamzah ketemu dengan ghain. Ghain itu adalah huruf yang tebal. Ghain sukun. Ghain itu ketika berharakat fathah, ketika berharakat dhammah maka tebal. Ketika berharakat kasrah tetap tebal, tapi namanya tebal nisbi. Sama pun ketika ghain itu sukun sebelumnya fathah, ghain itu sukun sebelumnya dhammah maka tebal, dan ghain itu sukun sebelumnya kasrah dia tebal juga, tapi namanya tebal nisbi.
Walaupun ini tebal yang biasa, maka teman-teman menebalkan huruf ghain itu adalah dengan mengangkat pangkal lidah, menyempitkan rongga, kemudian tidak menutup mulut, ya. Ma'auna, ya, ma'auna. Katanya hati-hati ya, hati-hati hamzah tetap tipis, ghain tebal. Ma'au, ada khata. Ma'au, ma'a, ma'auna, ma'auna, auna. Ya, ayat tipis. Kemudian memang ghain ini sifatnya lembut ya, sifatnya mengalir rafa. Ya, sampai ma'auna, ada khata. Ma'auna, la. Ma'auna, ngalir. Ma'auna. Ini ya. Kemudian nunnya tadi yang sampai tertinggal. Nun tipis, hamzah tipis. Yang namanya huruf tipis posisi mulutnya adalah tersenyum. Ma tipis, hamzah tipis, nun tipis. Yang tebal cuma ghain. Berarti 3 huruf ini senyum, yang ghainnya tidak senyum. Ma'auna, bukan ma'auna. Na tidak salah. Ma'auna. Itu dia. Ma'auna. Bukan ma'auna. Auna salah. Ini tebal. Berikutnya teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, catatan berikutnya adalah hati-hati kita melafalkan huruf-huruf yang berharakat dhammah. Nah, ini cenderung kita kalau kita tidak hati-hati dhammah ini cenderung naik ke hidung. Ma'auna anhu. Pastikan dhammah itu hurufnya keluar, suaranya keluar daripada ujung mulut. Ma'auna anhu maluhu, ada khata. Anhu maluhu. Pastikan ya. Nah, sebagian muslim itu suka ke hidung. Ya. Anhu maluhu wa ma kasab. Ini. Ma'auna. Kemudian catatan berikutnya adalah nun sukun setelahnya ada huruf H. Ini izhar ya. Kalau kita bicara ini izhar. Izhar itu adalah mana huruf nun matinya jelas atau tanwinnya jelas, huruf setelahnya juga jelas. Tapi jelasnya huruf ini tidak dipisahkan, tetap dia mengalir, tetap dia nyatu aja. Ya. Karena sebagai kita mendefinisikan izhar itu adalah hurufnya jelas sehingga kadang-kadang seperti terpisahnya bacaan. Ma'auna anhuma hadza khata. Ya, seperti ada sakta. Tidak, ya. Tapi alirkan. Ma'auna anhuma. Situ ada guna asli, ya, itu guna asli. Jadi tetap guna asli tetap mengalir namun dengan haknya. Ya, bukan berarti izhar itu anhuma, hadza khata. Anhuma. Nah, seperti itu ya. Izhar itu seperti itu. An'amta minhum, hadza khata. Ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah. Berikutnya yang ketiga, ayat ketiga insyaallah taala adalah sayasla naran dzata lahab. Yang pertama adalah yang harus kita perhatikan adalah pertemuan antara huruf tipis dan huruf tebal ini selalu menjadi catatan. Nah, sebagai buku kita Syekh Hisham, Abdul Bari hafizahullah taala, para masyayikh yang lain, inti dari tahsin itu dari talaqi adalah menjaga ketebalan dan tipisnya huruf. Tebal dan tipisnya huruf ini yang paling penting. Ini yang paling rumit itu. Jadi talaqi itu yang lama itu aja. Bagaimana baca itu tebal tipisnya tetap terjaga. Ketika huruf tipis tebal bersatu dalam satu kalimat, satu kata itu terjaga ketebalannya. Ini. Contohnya ini. Sin, ya itu tipis, posisinya senyum. Lam tipis, posisinya senyum. Shad yang tebal. Nah, shad itu posisinya agak terangkatnya bibir. Sayasla. Sayasla. Bukan bukan jadi sayasla, bukan sayasla. Ada khata. Jadi ya, sin, ya, lam tipis, berarti posisinya adalah default mulutnya adalah senyum, shadnya yang terangkat. Sayasla nara. Jadi kan shad ini sifatnya ada sofir, ada hamas, jadi dia harus mengalir yang cepat-cepat. Sayasla la khata. Bukan khata tapi kurang pas. Harusnya
bunyikan sofirnya, bunyikan hamasnya. Sayaslana nara, ya. Sayasla. Nah, berikutnya adalah pada kata naran zata. Naran zata. Ra tanwin fathatain bertemu dengan zal. Ini namanya bacaannya ikhfa. Teman-teman yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan bahas di kesempatan lain. Ikhfa ini adalah bunyi mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15. Namanya ini terbagi tiga keadaan. Namanya ikhfa ada ikhfa awsat, ada ikhfa ab'ad, ada ikhfa aqrab, ada ikhfa ab'ad. Ini ada bagiannya. Jadi kapan ikhfa itu ada yang jauh, ada yang menengah, ada yang dekat, ya. Nah, ini terbagi lagi keadaan. Nah, ada ikhfa yang tebal, ada ikhfa yang tipis. Jadi teman-teman, ikhfa itu adalah di mana bunyi nun mati berpadu dengan bunyi huruf yang setelahnya. Posisi seperti apa? Bunyi setelah kita membunyikan huruf nun mati atau tanwin, maka mulut kita siap-siap ke huruf setelahnya. Perhatikan kata-kata siap-siap, posisi. Artinya bukan menempel, sayasna naran hadza khata. Ini saya contohnya sini kan huruf bedal, ya. Di sini huruf bedal. Bedal itu hurufnya adalah tarful lisan, ya. Tarful lisan, ujung lidah, ya. Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Nah, artinya gini. Nah, ketika kita mengikhfakannya, nggak boleh kita menempel makhraj huruf bedal. Sayasla naran hadza khata. Sayasla naran, posisi, memposisikan. Tapi bukan di posisi tadi, pada posisi, tapi bukan di posisi. Sayasla naran dzat, baru masukkan, ya. Naran dzat. Nah, itu semuanya seluruh ikhfa itu begitu. Jadi bukan nempel ke makhraj. Nah, itu ya. Kemudian setelah kita masuk ke zal, jangan lupa zal makhrajnya adalah ujung lidah bertemu ujung gigi atas, itu mesti keluar, posisinya seperti ini, ya, teman-teman. Itu mesti kelihatan ujung lidahnya keluar sedikit. Enggak boleh di belakang gigi. Ayasla naran dzata. La a'udzu. Ya ujung lidah bukan dengan ujung, tapi ujung lidah dengan dindingnya. Ujung lidah dengan dinding gigi seri bawah ini. Ini jadi keluar sedikit, bukan di belakang gigi atau pas di bawahnya. Karena cenderung kita ke dalam larinya. A'udzu. Walaupun dengarnya betul tapi tidak tepat. Ya, zat itu mesti keluar sedikit ujung lidah kita. A'udzu. Ya. Man dzalladzi. Ya, sayasla naran dzat. Naran dzat. Dia tadi hurufnya tipis. Naran dzat, bukan naran dzat. Contoh ke za. Ini salah. Naran dzata lahab. Nah. Kita baca sayasla naran dzata lahab. Berikutnya ayat keempat, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Tatanya adalah pertama pada huruf waw. Huruf waw ini huruf yang disebutkan oleh sebagai ulama ummahatu harakatin dhammah. Ibunya harakat dhammah. Karena apa? Posisinya monyong sama dengan waw, dengan dhammah. Jadi waw ini sama dengan dhammah. Bagaimanapun keadaannya mesti manyun. Yang menjadi catatan adalah sebagian muslimin kadang wawnya asal aja. Wam ada foto. Yang betul adalah wam wi au, ya, yau. Cuman catatan berikutnya ketika sudah mengonyong lupa menariknya. Nah, lupa menariknya. Contohnya seperti apa? Di ayat sebelumnya. Ma aghna anhu maluhu wa ma. Ini salah. Jadi kalau kita lupa nariknya jadi tebal. Wa ma, ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma. Jadi di wam salah. Nah, jadi tebal. Wam ro, bukan wam, tapi wam tarik ya, menyengkan tapi ditarik lagi kembali tipis ya. Wam ra'atuhu yang pakai hidung, atuhu hamma. Ini hamnya haknya pertengahan tenggorokan, jadi hamasnya lebih terasa. Ya, contohnya adalah hamma mim tasjid itu dilamakan.
Hamma. Ingat, mim tasydid itu gunnah sempurna, lamakan gunnahnya. Lebih baik gunnahnya panjang daripada kurang. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ini ro ini seperti apa tebal-tebalnya kaum muslimin, teman-teman sekalian, hafizhakumullah jami'an. Sekarang kita menambahkan huruf ro ini unik ya, karena setelah kita mendefinisikan tebalnya huruf ro Arab ini seperti kayak orang cadel. Salah ya, salah. Ro itu makhrajnya teman-teman adalah warra yudani li dhahrin adkhalu, kata Imam Jazari rahimahullah taala itu apa? Ujung lidah, tapi ujung lidah itu masuk ke dalam. Ini ujung teman-teman. Ujung lidah itu masuk ke dalam sedikit. Artinya ini kalau seandainya ujung lidah bagian kalau kita bawa ke badan kita, maksudnya ujung itu adalah kepala kita. Dia tekuk kita nih, tengkuk nih. Tengkuk kita ini. Nah, itu yang disentuhkan ke gusi, di atas. Wa. Bukan orang cadel. Bukan kayak orang cadel ya. Bukan di orang cadel itu kan lidahnya enggak sampai. Dia sampai lidahnya sampai. Cuman yang menyentuh itu bukan ujung tetapi bagian ini. Memang di sini teman-teman sebagian ulama berbeda pendapat. Ro itu di sini ada dikatakan ro itu ujung lidahnya yang mendekati punggung, ya masuk ke gusi. Nah, punggung ini memang sebagian ulama mendefinisikan beda-beda. Ada yang mengatakan punggung itu yang di bawah ini. Jadi kita bilang ini. Kalau yang mengatakan bawah berarti bilang ya, ro-nya begini. Ya, jadi punggung ini yang nyentuh ke gusi. Tapi kalau yang mengatakan punggung itu adalah bagian perutnya, maka ini yang nyentuh ke gusi. Nah, kalau kita lihat di bukunya Syekh Aiman Suwed ya, buku Tajuk Musawar beliau tuh nampak sekali yang beliau ada pendapatnya yang mengatakan punggung itu adalah bagian perut ini. Sehingga nampak sekali itu ada celah udara di sini ya. Ini yang masukkan. Bukan begitu. Bukan kayak orang cadel ya, penuh ro-nya. Wamra'atu. Dibagi wamra'atuhu hammalatal hatab. Po itu tebal teman-teman, tapi tebalnya po sampai kita manyun. Salah. Enggak ada yang manyun. Nah, huruf po ini makhrajnya sama dengan huruf ta, sama sekali. Ujung lidah bertemu dengan pangkal bisri atas, bedanya naikkan pangkal lidahnya, sempitkan rongga tenggorokan dengan rongga mulutnya. Po, ini tidak ada yang bibir nggak ada ikut bergerak. Ada khata. Hatab wa imra'atu hammalatal hatab. Terakhir, teman-teman hafizhakumullah jami'an, fi jidha hablum min masad. Yang perhatikan adalah pada huruf jim tuh. Jim ini hurufnya kuat ya. Beda dengan huruf J kalau bahasa Indonesia. Huruf jim ini hurufnya kuat. Ya. Tengah-tengah lidah tempelkan dengan sangat kuat ke langit-langit atas. G dan G. Ini sampai ada angin. G. Ini ada angin. Diha. Kuat kan? Syiddah. Gak ada angin keluar. Gak ada angin. Ini masih ada angin. Diha. Berikutnya hati-hati pada kata ha pertama dengan ha yang kedua. Karena sering kita menukar-nukar. Hab. Ada khata. Diha hablun. Diha hablun. Habib ini ba-nya qalqalah sughra ya, qalqalah sughra. Kemudian dia tipis ya. Karena qalqalah ada dua ya. Secara tebal tipisnya ada dua, ada qalqalah tebal, ada qalqalah tipis. Qalqalah tebal itu kalau seandainya yang sukunnya yang matinya adalah huruf qaf, huruf ta, maka qalqalahnya ditebalkan. Huruf qaf dan ta ditebalkan. Tapi kalau huruf jim, huruf ba, huruf dal yang mati, maka qalqalahnya tipis. Tipisnya teman-teman, tipisnya padanya tersenyum. Ya. Tapi ingat, tersenyum di sini yang sampai dibuat-buat, jangan sampai berlebihan. Karena ada orang yang berlebihan, jadi bunyi seperti bunyi e. Contohnya apa? Qul huwallahu. Ini pada surah ayat kedua. Wa ma kasab. Wa ma kasab. Dzata lahab. Enggak boleh, alami saja. Kasab. Dzata lahab.
bukan had. Kasad, yang terlalu tertarik. Ya. Fi haqad, la. To had. Alami saja ya, jangan terlalu tertarik gitu. Yang dengan halunya. Had. Tetap rendahkan tapi jangan terlalu tertarik. Terlalu tertarik. Hadlum mim masad. Lum gunnahnya lamakan, mim masad gunnahnya dilamakan. Ini sering kita kurang gunnah. Terdengar banyak kaum muslimin yang kurang gunnah. Fi jidha hablum min masad. Bacakan dari awal ke akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayaslana. Layas. Hamasnya, sofirnya bunyi kan. Sayasla naran zata lahab. Zat. Pastikan zatnya keluar. Sayasla naran zata lahab. Wa tipis. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Baik teman-teman pemirsa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian majelis kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah terus menikmati, menjadikan kita orang-orang yang tidak pernah kosong hari-harinya daripada membaca Al-Qur'an, jadi orang-orang yang merindu berlama-lama dengan Al-Qur'an sampai kita diwafatkan sebagai orang-orang yang tercatat sebagai mencintai Al-Qur'an, dan bahkan kita mudah-mudahan termasuk orang yang mendapat kesempatan itu dibela dan mendapatkan syafaat daripada Al-Quran isi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kami atas kekurangan khilafan yang mengenai Allah dan Rasulnya. Adapun salah ada telah memberi kami di waswasah wa yauzubillah. Channel ini teman-teman agak programnya hanya memfasilitasi teman-teman untuk belajar saat di yang paling intinya setelah teman-teman mempelajari ini, teman-teman latihan dan wajib mencari guru untuk mempelajarikan, karena itulah sunnah mutabaahnya para ulama dari generasi Nabi sampai kepada yang diteruskan yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Nabi Jibril alaihi salam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah wa lakum subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.